S358. Lian! Ya Tuhan, kamu jangan gelantungan di pegangan tangga. Dora berlari dari dalam kamar menghampiri Lian yang bergelantungan di weling. Si kecil Lian hanya nyengir lebar mendengar teriakan Dora. Ya Tuhan, dia main perosotan di atas railing. Benar-benar bocil satu ini, ya. Lian, nanti kamu jatuh. Ini lantai 2, Allahu Akbar. Teriak Dora panik. Kekhawatiran Dora untung saja tidak terjadi. Lian sukses mendarat di bawah tangga dengan aman sentosa. Dora cepat-cepat menuruni tangga dan memeluk Lian. Dia khawatir setengah hidup andai Lian terjatuh tadi. Lian, main PS aja, yuk. Ajak Dora manis dan lembut. Lian mengangguk. Dora menuntun Lian masuk ruang bermain khusus Lian. Dia memilihkan game yang dirasanya cukup menarik minat Lian. Tapi dasar Lian yang tak pernah bisa diam, belum 5 menit bermain PS, dilemparnya stik PS dengan rasa bosan. Dia berlari mengitari rumah dan jungkir balik di sofa atau mengganggu Sonia kucing Asifa yang sudah sah jadi penghuni rumah Sean. Dora pening dibuatnya. Nah, kemana lagi dia? Dora kehilangan Lian secepat kilat. Dia pun mencari Lian keluar rumah. Lian! Lian! Aduh Lenet, kamu jangan gangguin Fernando. Dora mengejar Lian yang mencolek-colek guk-guk montok milik mendiang Asifa dengan tongkat kayu rapuh. Nandonya bobok! Ujar Lian lucu. Lian adalah Dora versi lelaki. Lucu dan menggemaskan. Iya, jangan digangguin. Sini sama Kak Dora mainan drone aja, yuk. Bujuk Dora. Enggak, Kak Dora nggak bisa main drone. Lian mau mainan sama Kak Dimas, aja. Lian berlari mencari Dimas di dalam rumah. Aduh, dasar bocil nggak mau diem. Mama lagi hamil pakai ada acara ngidam makan ikan lele mulu sama belut. Jadinya Lian muter-muter melulu nggak bisa diem. Gerutu Dora menuju gazebo. Lanita ada di gazebo bersama Rindang yang sedang mengaji dengan suara lirih. Mama! Gerutu Dora. Apa, sayang? Sahut Lanita lembut. Aku mau gambar, itu Lian dikasih PS nggak mau. Dikasih nonton kartun di ponsel nggak mau. Kerjaannya tiap hari ngiterin rumah mulu. Aku capek, ih. Dora bergelayut manja di lengan Lanita. Lanita tersenyum maklum. Mama tahu, nggak? Tadi Lian gelantungan di weling terus main perosotan coba, aku kan ngeri dia jatuh, Mak. Lani kali ini mengusap dada. Lian memang sering melakukan hal itu dan Lani atau siapapun selalu panik dibuatnya. Perasaan waktu Kemil lagi kecil aktif, deh. Tapi nggak seheboh Lian. Lian diamnya cuma tidur doang. Dumel Dora masih ngos-ngosen habis mengejar Lian yang selalu saja berlari ke sana kemari. Memang tadi kamu ngejar-ngejar kemana? Tanya Lanita mengusap kepala Dora. Lian ngisingin Fernando. Fernando baik sih. Tapi pasti jilat-jilat. Lah kalau Nando jilatin kaki atau tangan Lian gimana? Ngeruk tanah deh buat bersihin air liurnya Nando. Lian mana ngerti masih kecil. Mama! Dora mencubit kecil lengan Lani yang kini tampak montok. Aduh, kamu ini kebiasaan suka nyubit kecil. Ringis Lani. Gemes, abis Mama sekarang semluhai. Kikik Dora. Dulu Mama selangsing kamu. Loh, ia tahu yang cantiknya pakai formalin. Ujar Dora memeluk Lani. Kemana sekarang Lian? Tanya Lani. Nyariin Dimas. Tadi aku ajak main drone. Masa dia bilang aku nggak bisa mainan drone? Duh, dasar bocil. Dora menyandarkan kepalanya di bahu Lani. Rindang berhenti mengaji, dia melirik Dora lalu tersenyum dengan gigi yang sudah sepenuhnya ompong. Mbak udah ngaji aja. Dangdutnya libur dulu, ya. Dora mau gambar. Lagian Mbak nggak ada bosen-bosennya nonton dangdut. Dora menepuk dahi melihat Rindang mesem seraya memiringkan kepala saat melihat Dora.
Rindang mengangguk lemah dan tersenyum pada Dora. Rindang sebetulnya merindukan Dora kecil yang kerap menemaninya di ruang bersantai. Kini Dora sudah SMU, sering pulang sore karena sibuk ikut berbagai ekstra pelajaran di sekolah. Kadang malam baru pulang karena banyak aktivitas di luar rumah dan sekolah. Rindang kini selalu ditemani Parmiah atau Sri CS menikmati dangdut. Tapi mereka tidak seceria Dora kecil. Rindang menerawang lalu tangannya terulur menunjuk Dora saat Dora belum setinggi saat ini. "Mbah ngapain itu, Ma?" tanya Dora. "Mbah kangen Dora kecil nan mungil dan tingginya masih segini," jawab Lani mengikuti gerakan tangan Rindang. Dora nyengir. Dia beranjak dari pelukan Lani lalu menciumi kedua pipi keriput Rindang berulang kali. "Dora mau gambar dulu, ya. Ada komikus ternama pakai jasa Dora buat cerita barunya." "Bye Mbah, bye Mama." Dora melesat kembali masuk rumah. Rindang melambai-lambai dengan tangan keriputnya yang lemah meski Dora sudah hilang dari pandangannya. Dia menoleh pada Lani. "Miran mana?" tanyanya. "Mama Miran ke Perancis, jauh. 2 hari lagi pulang. Mbah kangen sama Mama Miran." Rindang tersenyum. "Cucuku bahagia, aku senang. Tapi Miran berambut pirang di foto sering datang di mimpi." "Deg." Wanita tertegun mendengar ucapan Rindang. "Miran di foto? Foto pernikahan Mama Miran dengan Papa, ya, Mbah?" Rindang menggeleng. "Namanya bukan Miran. Namanya..." Rindang diam sesaat seperti mengingat-ingat. "Si Sharon, iya itu namanya," jawab Rindang pelan dan bergetar. Lani mengernyit. "Mbah, Mama Sharon datang ke mimpi Mbah. Apa yang dikatakannya?" Lani terkejut dan penasaran. Rindang tersenyum. "Tak pernah bicara. Dia hanya tersenyum di tengah-tengah lautan taman bunga, berbaju putih dan berbunga di sini." Rindang menyentuh telinganya. Wanita menegang. Mama Sharon bisa lihat Mbah." Rindang mengangguk. Dia memetik bunga lalu memutar tubuhnya, meliuk-liuk menghirup aroma bunga di sana-sini. Jawab Rindang. Wanita diam sesaat. Apa arti mimpi Rindang sebetulnya? "Apa Mama Sharon sering datang ke mimpi Mbah?" Rindang mengangguk lagi. "Sejak kapan?" "Sejak Miran menikah dengan Saka." Jawab Rindang tetap menerawang sejauh mata memandang. "Dia bahagia karena Saka bertemu dengan Miran cucuku." Imbuh Rindang membuat Lanita terhenyak. "Mama Miran bilang seperti itu?" Rindang menggeleng. Dia diam saja, tapi isi hatinya aku tahu. Kalau dia tak bicara kenapa Mbah tahu nama wanita yang bernama Sharon datang ke mimpi Mbah? Setiap dia memutar tubuhnya, terdengar suara di kejauhan memanggil namanya, Sharon, Sherindita. Rindang berhasil mengingat nama panjang Sharon. "Ya Allah, Mama, aku harus beritahu Shawn tentang hal ini," gumam Lani. Mbah sering lihat foto Mama Sharon di ruang tamu, bukan? Apa Mama Sharon yang itu yang datang ke mimpi Mbah?" Rindang mengangguk. Lani merasa sesak di dada. Mama Shawn memberi restu pada pernikahan Aji Saka dan Asmirandah. Malam hari saat Shawn naik ke tempat tidur, Lani segera melaporkan percakapannya dengan Rindang sore tadi. Shawn mengernyit. "Kau serius?" tanya Shawn. "Ya aku serius, dong. Masa iya aku ngada-ngada?" jawab Lani. "Apa itu artinya Mama kasih restu Papa nikah sama Mama Miran?" tanya Shawn. "Mungkin mimpinya itu seperti mengabarkan jika Mama Sharon bahagia. Iya kan? Bisa jadi, sayang. Mbah Rindang kan agak peka mata batinnya. Bisa mengobati hal-hal di luar medis yang Papa selalu pikir tak masuk akal. Saat Lian rewel waktu kecil, jika dipegang Mbah Rindang, langsung sunyi senyap, seketika rewelnya hilang.
Demam gak sembuh-sembuh sepulang dari pantai hingga dirawat berhari-hari di rumah sakit, semua hasil cek darah normal. Lalu dibawa pulang dan dibelai beberapa kali kepalanya sama Mbah, demamnya seketika turun. Kau masih ingat, bukan? Tanya Sean. Tentu saja aku masih ingat. Ah, Mama, Sean kangen. Ma, kenapa harus datang berkali-kali ke mimpi, Mbah? Kenapa bukan datang ke mimpi aku saja, Ma? Sean mengelus foto Sharon yang ada di meja kecil di dekat lampu hias di sebelah tempat tidur. Saat Papa dan Mama Miran pulang nanti, kita sampaikan hal ini. Dan semakin bahagia istri pertamanya memberi restu dan memberitahu lewat Mbah. Usul Sean. Ya udah sekarang kita main pingpong saja, yuk. Ajak Sean. Lanita merengek, menelungkupkan wajahnya ke bawah bantal. Gak boleh nolak, loh. Sean menggelitik pinggang Lani. Aku malas mandi subuh nanti. Rajuk Lani manja. Sean tak mendengarkan Lani yang merajuk. Dia terus saja menghujani Lanita dengan cumbuannya. Tak berapa lama keduanya sudah menyatu tanpa busana. Mama, Papa, lagi mainan apa? Seketika Lani dan Sean terlonjak dan menarik selimut menutupi tubuh mereka. Dilihatnya Lian memakai piyama berdiri di ambang pintu walk-in closet sembari mengucek matanya yang setengah mengantuk. Lian! Pekik Lani dan Sean berbarengan. Sejak kapan kamu ada di kamar, sayang? Tanya Sean seraya berusaha memakai celana di bawah selimut. Sejak Mama sama Papa belum masuk. Aku mainan anting-anting Mama terus bosen, terus tidur di situ. Lian menunjuk rak lemari terbuka. Lian tidur di bawah baju-baju Lani yang digantung. Mama sama Papa lagi main apa kok nggak pakai baju? Tanya Lian penasaran. Sean yang sudah selesai memakai piyama bawah segera melompat dari tempat tidur lalu memeluk Lian. Kamu hanya bermimpi, sayang. Ayo, tidur lagi. Sean menggendong Lian yang tampak masih mengantuk. Lian menurut. Dia menjatuhkan kepalanya di bahu Sean lalu terpejam. Lian tertidur kembali dalam pelukan Sean, sementara Lani turun dari tempat tidur dengan selimut melilih di tubuhnya. Sayang! Desis Lani seraya menunjuk koleksi perhiasannya yang sukses berantakan di acak-acak Lian, dianggapnya mainan. Sean hanya tersenyum tertahan melihat perhiasan istri cantiknya sudah berpencar ke sana kemari. Dia hanya mengelus punggung Lian dengan lembut. Berharap besok pagi saat terbangun, Lian lupa semalam sudah melihat orang tuanya bermain pingpong di atas ranjang. S359. Dora! Panggil Daniel yang berlari menjejeri langkah Dora. Dora menoleh lalu tersenyum. Hai, Kak! Selamat, ya! Akhirnya mulai hari ini Kak Daniel menyandang status jadi ketua WSIS. Ucap Dora seraya menyalami Daniel. Dulu Kak Rangga yang jadi ketos di SMU ini. Siapa yang gak kenal Kak Rangga, sih? Most wanted si kulkas 2 pintu. Kekeh Daniel. Beda ya sama aku. Aku mah tebar pesona terus. Kak Daniel lo yang bilang sendiri, bukan aku. Ujar Dora. Gak apa-apa kan tebar pesonanya sama kamu doang. Sahut Daniel. Dora tersenyum renyah. Dimas mana? Tanya Daniel. Kita ini kan triple D, Dora, Daniel, Dimas. Dora menoleh ke kiri dan ke kanan. Kayaknya sih tadi sama Gendis, deh. Mungkin ke kantin atau ke taman. Mereka itu jadian apa gimana, sih? Dekat tapi selalu bilang cuma temenan aja. Daniel penasaran. Mungkin pacaran tapi backstreet soalnya Dimas dilarang keras pacaran sama Tante Sus. Daniel manggut-manggut. Kalau kamu dilarang keras pacaran, nggak? Tanya Daniel. Iya sama Kak Rangga. Kekeh Dora. Daniel mesem. Memang Kak Rangga selalu saja mencemaskan adik cantiknya ini. Pulang sekolah aku antar pulang, ya? Tawar Daniel. Aku dijemput Kak Rangga,
Katanya hari ini kuliahnya cuma sampai jam 12 saja. Jadi dia jemput aku sama Dimas. Daniel tampak sedikit kecewa. Ya udah kapan-kapan deh. Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu. Daniel membuka tasnya. Nih, semoga suka. Apa ini? Dora nyengir. Ya ampun. Merek pensil warna Prismacolor ini lumayan mahal, di atas 300.000. Dora tampak senang. Aku bingung karena nggak ngerti soal gambar-menggambar. Jadi ku bilang, aku ingin menghadiahkan pensil warna pada seorang gadis yang senang menggambar anime. Pemilik toko merekomendasikan ini. Dia bilang merek ini bagus untuk blending, shading, dan layering. Tutur Daniel. Dora tersenyum. Kebetulan, merek ini yang kupunya sudah pada pendek. Kemarin baru saja aku mau beli ini bareng Dimas. Udah dikasih duluan sama Kak Daniel. Makasih banget. Ya. Dora terlihat sangat senang. Daniel bahagia karena pemberiannya untuk Dora adalah hal yang tepat. Sementara tak jauh dari keberadaan Daniel dan Dora, ada Dimas yang menatap sendu ke arah Dora. Dimas menggenggam satu set pensil warna dengan merek yang sama yang diberikan Daniel pada Dora. Kamu keduluan Kak Daniel, Dim. Ujar gendis yang berdiri di sebelah Dimas. Tak apa, meski keduluan, aku tetap akan memberikannya. Kemarin Dora bilang memang mau beli pensil warna merek ini. Dia sedang kerja sama dengan seorang penulis ternama yang membuat komik atau anime atau entah apa itu aku nggak ngerti. Sahut Dimas pelan. Gendis mesem. Mau sampai kapan kamu memendam rasa untuk Dora? Dimas mengedikkan bau. Kamu masih tidak keberatan kan kalau tetap jadi teman dekat pura-puraku? Gendis tersenyum tipis lalu menerawang. Sepanjang belum ada yang naksir aku sih ya nggak apa-apa. Lain perkara jika suatu saat ada cowok yang deketin aku. Dimas tertegun sesaat. Apa ada seseorang yang kamu suka? Gendis tersenyum lalu menggeleng. Dimas tampak lega. Gendis memindai postur tubuh Dimas diam-diam. Mungkin Dora tak akan menyadari, kelak jika Dimas menjadi seorang pria dia tak akan kalah tampan dari Kak Rangganya. Bila saat itu tiba, akankah Dimas masih mengharapkan Dora? Sementara aku yang dijadikan pacar pura-puranya apa bisa menahan perasaanku sendiri? Tresno jalaran saka kulino, bagaimana jika lama-lama aku mulai menyukaimu, Dim? Gendis menggoyang-goyangkan kaki dan kepalanya lalu bersenandung lirih. Dia menyanyikan lagu milik Cakrakan yang berjudul Kekasih Bayangan setelah Dimas berlalu dari sisinya. Mungkin aku adalah pacar pura-puramu saat ini. Tapi besar harapanku jika kelak aku menjadi kekasihmu yang sesungguhnya. Ah, benarkah aku memang sudah benar-benar menyukai Dimas? Gendir tersenyum sendiri. Dia kembali melanjutkan lagu yang dia senandungkan tadi. Gendis melihat Dora teman sebangkunya yang manis dan menggemaskan. Banyak yang menyukainya, sementara dirinya adalah gadis berparas biasa saja. Berkulit sawo matang dan punya nilai wajah di bawah rata-rata, itu menurut Gendis. Tahu nggak, Dim? Satu yang luput dari perhatian Dora. Gendut saja kamu tampan. Apalagi nanti saat kamu benar-benar punya perut kotak-kotak, Kak Rangga yang napas doang aja udah ganteng itu bakal kamu saingi, Dim. Gendis tersenyum, dia beranjak dari tempat duduknya. Berharap ada keajaiban jika Dimas bisa berbalik menyukainya tanpa judul pura-pura. Gendis! Panggil Dora. Mana Dimas? Dora melambai pada Gendis. Gendis menunjuk Dimas dengan wajahnya. Dimas berjalan di koridor kelas menuju ke arah Dora membawa satu pek pensil warna. Dim, Kak Daniel ngasihin. Suara Dora terjeda saat melihat Dimas membawa sesuatu yang sama persis dengan pemberian Daniel. Kamu udah beli juga? Kapan? Kemarin, nitip temen. Tadi ketemu di gerbang sekolah. Nih. Dimas memberikan pensil warna pada Dora. Hore, aku punya stak pensil warna banyak. Seru Dora riang.
Dimas hanya tersenyum lalu berjalan menuju kelas dan Dora menjejeri langkahnya, sementara Gendis mengekor pelan di belakang keduanya. "Gendis, ayo!" Dora menoleh dan melambai pada Gendis. Gendis tersenyum dan berjalan cepat lalu menggandeng Dimas. Dimas tentu diam saja, ceritanya memang Gendis adalah pacarnya. Mereka bertiga berjalan riang menuju kelas. Gendis melirik Dimas diam-diam. "Biarlah meski cuma pura-pura. Dekat denganmu seperti ini saja aku sudah cukup merasa puas." Bel pulang sekolah berbunyi. Rangga benar saja menjemput Dora. Penampilan Rangga tampak begitu dewasa. Dia berdiri dengan bersender di gerbang sekolah, memakai hoodie dengan kepala ditutup dan bersidekap. Beberapa orang gadis yang masih mengenal Rangga sebagai alumni bahkan mantan ketos di sekolah tersebut menyapa dengan ramah. "Kak Rangga pasti jemput Dora." "Ya ampun, Kak Rangga udah kuliah, tambah ganteng gak kasih? Kak Rangga gak bosen apa ya ganteng mulu? Kak Rangga tuh napa saja udah ganteng, guys. Sekarang Kak Rangga udah kuliah, masih gak sih deket sama Janas, selebgram yang ngejar-ngejar Kak Rangga waktu itu? Kalau orang yang gak tahu mah pasti ngiranya Dora itu ceweknya Kak Rangga. Tahu?" Semua kasak kusuk itu didengar jelas oleh Rangga. Rangga hanya mesem kaku tapi tetap memberikan senyum ramah pada setiap gadis yang menyapanya. Dora pun muncul, dia berlari kecil menghampiri Rangga sambil mengacungkan 2 set pensil warna. "Tebak dari siapa aja aku punya ini?" ujar Dora dengan napas sedikit terengah-engah. Rangga menggeleng. "Dari Kak Daniel sama Dimas," seru Dora. Rangga hanya mesem lalu merangkul kepala Dora dan berjalan menuju mobilnya. "Mana Dimas?" tanya Rangga. "Nemenin Gendis les neri," jawab Dora. Rangga manggut-manggut. Padahal Dimas hanya beralasan saja. Saat ini dia tak mau pulang bareng satu mobil dengan Rangga dan Dora. Perasaannya sedang tidak baik-baik saja. "Mobil Kak Rangga udah jalan, tuh! Sana pulang!" ujar Gendis. "Kan aku mau nungguin kamu les neri," ucap Dimas. "Lama, Dim. Jam 5 sore selesainya." "Ya nggak apa-apa, aku temenin. Sekarang jam 2. Cuma 3 jam doang aku tungguin," sahut Dimas. "Please, Dim. Kalau kita memang hanya berteman, jangan bersikap lebih dari sekedar teman karena perasaanku padamu bisa mengakar semakin dalam." S360